Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi peminjaman barang atau di sini yang saya buat adalah peminjaman buku. Tentunya dengan tanggal pinjam, tanggal kembali dan juga durasi pengembalian ya atau total waktu dari peminjaman dan juga pengembalian buku tersebut. Nah, seperti apa caranya? Silahkan ikuti terus tutorial ini sampai selesai agar teman-teman bisa mengikuti proses dan juga cara pembuatannya. Tentunya yang perlu kita siapkan yang pertama adalah datanya terlebih dahulu ya, seperti ini. Semisal di sini di table 1 atau di sheet 1 ada log yang berisi ID, kemudian ada tanggal, user ID atau ID peminjam ya. Di sini peminjamnya adalah siswa misalnya. Kemudian ada username, nama peminjam, ada nama buku dan juga buku ID. Kemudian tanggal peminjaman, tanggal pengembalian dan total waktu peminjaman buku tersebut. Kemudian di bagian tabel kedua ada user. Di sini sudah saya siapkan misalnya nama-nama siswa ya atau peminjam. Kemudian ada nama buku beserta dengan ID dan juga keterangannya. Jadi untuk bagian user dan juga buku nanti teman-teman bisa mengcustomnya sendiri dengan menyiapkan data terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita bagian tabel 1. Kita buat aplikasinya. Oke, sekarang kita ke bagian customize. Nah, kebetulan ini tabel bagian log sudah muncul ya di sini. Kita setting terlebih dahulu. Di bagian ID di sini biasanya sudah otomatis ya, unique ID. Kemudian di bagian tanggal kita ubah dulu types-nya dalam bentuk date. Kemudian username kita pilih teks saja. Oke, kemudian tanggal peminjaman kita ubah ke dalam bentuk date time. Kemudian initial value-nya kita pilih atau kita tuliskan now. Dan tanggal kembali sama ya, date and time. Dan untuk bagian initial value kita biarkan saja. Kemudian total waktu kita buat durasi, kita setting durasi di bagian type-nya. Kemudian kita tambahkan satu lagi di bagian virtual column, misalnya status ya. Jadi status pengembaliannya itu apakah sudah dikembalikan atau belum, nanti kita setting di bagian ini. Kemudian kita masukkan formula. Blank. Kemudian tanggal peminjaman ya, di sini ada tanggal tanggal kembali. Kemudian kita masukkan misalnya masih dipinjam. Dan seperti ini. Oke, tak simpan terlebih dahulu. Nah, untuk tabel sementara kita setting di bagian log terlebih dahulu ya. Sedangkan untuk yang user dan buku kita setting nanti setelah bagian setting log ini selesai. Ya, tampilannya seperti ini, masih belum diatur ya, belum selesai pengaturannya. Kemudian di bagian ID kita
sembunyikan saja. Bagian tanggal editable-nya kita unchecklist. Oke, setelah ini kita setting di bagian log, kita ke slice ya. Kita slice dulu log yang tadi itu. Misalnya untuk penamaan slice-nya mulai pinjam. Untuk source table-nya menggunakan log, kemudian row filternya kita biarkan terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan slash lagi, misalnya namanya proses ya, jadi masih proses peminjaman. Kemudian kita masukkan formula di bagian status tadi, status masih dipinjam. Oke ya, di bagian status ini kita simpan lagi, dan kita buat satu kali lagi slice, misalnya selesai. Oke, kemudian formulanya kita masukkan. Not blank, tanggal kembali. Oke, kita simpan lagi. Oke, sekarang kita kembali ke kita cek dulu ya di bagian datanya, di bagian table. Nah, jadi untuk bagian status nanti yang tulisan masih dipinjam ini disesuaikan ya dengan yang ada di bagian slash tadi, yang bagian prosesnya. Oke, kemudian setelah ini kita ke UX, kemudian di bagian log data tadi yang pertama kita sembunyikan saja, kita pilih ref. Oke, kita ke new view. Nah, karena di sini tadi kita membuat 3 slice, maka kita masukkan semuanya ya, mulai pinjam misalnya seperti ini. Kita buat form seperti ini ya, form. Misalnya stylenya buat side by side, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita pilih simpan. Kemudian kita tambahkan new view lagi. Oh ya, di bagian mulai pinjam tadi kita buat di bagian paling kiri ya, jadi tampilannya nanti akan ada di bagian kiri sebelah sini. Displaynya kita pilih start ya, atau ini. Kemudian kita tambahkan lagi, karena tadi bagian slice selesai, mulai pinjam sudah, kemudian ke bagian proses, namanya kita sesuaikan saja. Kemudian tampilannya misalnya card. Oke, proses. Dan kita letakkan di bagian kiri. Dan satu lagi kita masukkan bagian slice selesai ini. Kita pilih bagian kanan dan tampilannya table saja ya. Sementara kita setting dalam bentuk table.
Oke, jadi ada tiga tampilan, satu peminjaman, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada selesai. Artinya ketika nanti dipinjam maka muncul data buku dan peminjamnya di sini. Nah, ketika bukunya sudah selesai maka nanti akan muncul di bagian selesai, artinya bukunya sudah dikembalikan. Oke, untuk settingan ini kita anggap selesai ya. Jadi kita ke settingan selanjutnya yaitu di behavior. Nah, untuk kolom add kita sembunyikan saja, do not display, kemudian edit sama kita sembunyikan. Kemudian kita tambahkan action tetap ya untuk recordnya di bagian log. Misalnya kita namai saja stop 1 ya. Tanggal kembali, kemudian formulanya adalah now. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya namanya adalah stop 2 sama ya. Untuk durasinya sama, kita ke bagian total waktu atau durasinya ya, nanti tanggal kembali dikurangi dengan tanggal pinjam. Oke, seperti ini. Kemudian behaviornya kita isi dengan is not blank, kemudian tanggal pinjam. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi stop ketiganya. Kita buat ini ya, go to another view within this app. Targetnya link to view, targetnya adalah selesai ini ya, bagian menu selesai. Dan behaviornya kita setting seperti tadi yang stop 2, yaitu tanggal pinjam. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan satu lagi action lagi, kita beri nama finish. Oke, kemudian kita buat grup ya, digrupkan dari action yang sudah kita buat tadi, stop 1, stop 2, dan stop 3. Jadi untuk bagian action finish nanti akan bekerja untuk action stop 1, 2, dan 3 dan akan di execute bersama-sama ya. Kemudian behaviornya kita isi saja context view, kemudian kita pilih bagian proses. Oke, kemudian yang bagian stop 1 kita tidak perlu menampilkannya untuk action ini. Kemudian yang kedua juga, dan yang ketiga juga. Oke, kita simpan. Ya, kita coba gunakan apakah bisa. Saya isi asal dulu ya.
Oke, maka akan muncul. Nah, di sini tidak muncul ya selesainya karena sedang proses peminjaman. Oke, masih dipinjam. Misalnya kita klik bagian ini, oke. Oke, sekarang kita ke bagian finish. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Kita kembali ke UX untuk tampilan proses. Kita coba cek terlebih dahulu ya, apakah ada di sini. Oke, sudah. Kemudian title-nya misalnya kita ubah menjadi nama, pinjam, kemudian statusnya, nah statusnya masih muncul, masih dipinjam. Kemudian di sini buku yang dipinjam misalnya, kemudian tanggal peminjaman. Jadi tanggal peminjaman akan muncul di sini. Kemudian action kita pilih finish. Oke ya, dan action 1 kita nonaktifkan saja. Oke, kita coba simpan terlebih dahulu. Oke, misal kita klik bagian finish, nah maka akan muncul di tampilan selesai karena kita sudah menganggapnya buku itu sudah dikembalikan ya. Oke, jadi secara fungsi aplikasi ini sudah dipakai, namun untuk tampilan masih perlu kita setting kembali ya, karena di sini tampilannya masih default atau standar. Nah, sekarang kita coba masukkan user dan juga buku ke dalam aplikasi. Kita tambahkan di bagian data. Oke ya, usernya kita masukkan, kita pilih read only saja. Atau misalnya nanti ada user baru atau peminjam baru yang belum kita record, bisa kita masukkan secara manual ya. Jadi kita perlu menambahkan update dan juga add ya, atau salah satunya saja atau add saja ya. Dan kita setting terlebih dahulu di bagian key dan labelnya. Oke ya, ini udah selesai, tinggal kita save. Kemudian kita masukkan tabel berikutnya, yaitu buku. Jadi jenis buku yang tadi sudah kita siapkan di sini kita masukkan ke dalam aplikasi. Untuk buku kita settingnya secara default saja ya, ada update, ada add, ada delete. Kemudian kita setting di bagian ID-nya. Oke, kita gunakan formulanya secara default ya. Kita gunakan seperti ini saja. Kemudian kita kembali ke user. Nah, sekarang kita kembali ke bagian log. Kita setting terlebih dahulu user ID-nya. Kita pilih type-nya menjadi ref. Kemudian kita pilih bagian user. Kemudian di buku ID atau book ID-nya sama. Oke, simpan terlebih dahulu. Oke, kita coba cek. Nah, di bagian user ID, maka nanti akan muncul data siswa ya. Di sini muncul ID dan juga siswanya. Misalnya ada siswa baru dan belum terdaftar, kita bisa mendaftarkan di bagian ini ya, new, tinggal diklik saja. Nah, nanti kita tinggal menambahkan siswa dan juga data-datanya. Kemudian book ID ini juga sudah muncul. Nah, sedangkan untuk username dan juga bookname belum ya. Jadi kita perlu setting di bagian username ini formula. Kita masukkan formulanya seperti ini.
user ID. Jadi berdasarkan user ID ini karena tadi udah kita refkan. Kemudian ke bagian nama, artinya mereferensi kepada nama user ID tersebut. Oke, kemudian di bagian book name juga sama ya. Ini kita pilih teks saja. ID, kemudian nama buku. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jika kita klik, nah maka akan muncul namanya peminjamnya. Misal pinjam buku ini, maka akan muncul nama bukunya ya. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, misalnya kita ingin menampilkan aplikasi dalam bentuk scanner ya, atau scan barcode atau QR code. Teman-teman bisa melakukan penambahan atau melakukan setting di bagian scan. Jadi kita checklist di bagian scan-nya. Di bagian user ID dan juga book ID ya. Jadi nanti muncul tampilan seperti ini. Kemudian bagaimana cara membuat barcode atau QR code? Nanti teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya yang sudah membahas tentang cara pembuatan QR code dengan cara cepat. Nanti teman-teman bisa membuatnya sendiri ya. Jadi untuk yang kali ini kita hanya ke bagian ini saja. Oke, kemudian tanggal pinjam. Bagian tanggal pinjam kita setting tanggal pinjam. Nah, jadi tidak bisa diedit ya. Jadi udah otomatis di jam tersebut dan tanggal tersebut peminjaman sedang dilakukan. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Kita kembali ke UX di bagian mulai pinjam. Kita atur saja ya formnya, kita buat kita custom untuk column ordernya. Oke, misalnya seperti ini. Oke, kita tampilkan ini saja. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian untuk ID, karena ini masih ada tanda komanya, kita perlu setting dulu di bagian user, karena tadi tempatnya ada di user ya. Kita kembali ke data, kemudian user, bagian ID siswa kita buat teks. Oke, jadi untuk user ini, tampilan user kita simpan di bagian menu saja ya. Bagian menu. Simpan lagi. Sekarang kita coba penggunaan aplikasi ini apakah sudah berhasil. Misal kita scan dengan HP ya. Jadi untuk melakukan scan tidak bisa menggunakan laptop atau komputer, jadi hanya bisa dilakukan dengan HP. Klik saja, kemudian bukunya, jika bukunya sudah ada QR code atau barcode-nya, bisa otomatis langsung muncul datanya. Tentunya sudah kita setting sebelumnya ya untuk QR code-nya. Kita pilih simpan. Oke, maka akan muncul di bagian proses. Jadi Hendra sedang masih meminjam buku sains. Misalnya sudah dikembalikan, kita tinggal klik bagian actionnya saja. Nah, maka nanti akan muncul di bagian selesai. Artinya si Hendra sudah mengembalikan
buku. Nah, statusnya adalah done, sudah selesai. Kita cek terlebih dahulu. Jadi ID atas nama Hendra, meminjam buku sains, kemudian tanggal peminjamannya tanggal 16 pada jam sekian, kemudian dikembalikan pada jam sekian, dan durasinya adalah sekian ya. Statusnya sudah dikembalikan. Jadi ketika statusnya sudah dikembalikan, maka tidak muncul di bagian proses. Artinya buku itu sudah dikembalikan oleh peminjamnya. Oke, sekarang kita ke pengaturan format rules. Jadi di bagian format rules kita atur bagian warna saja ya, bagian warna status. Misalnya di bagian status kita beri warna ini ya. Oke, berarti muncul tanda done. Oke, coba kita cek. Nah, jadi muncul ya statusnya. Jika kita klik bagian user ID-nya, maka akan muncul record data dari si Hendra. Jadi Hendra pernah meminjam buku apa saja, nanti akan muncul di bagian related log ini. Nah, untuk tampilannya sendiri kita bisa setting di bagian UX, di bagian log ke sini ya, di bagian UX log kita ubah ke dalam bentuk table. Coba kita lihat. Oke, maka datanya akan muncul seperti ini ya. Ini adalah record dari Hendra. Oke, kita coba lagi. Kita coba atas nama Hendra ya. Berarti nomor 2. Oke, atas nama Hendra yang dipinjam adalah buku Civics. Misalnya kita simpan. Oke, maka prosesnya, nah ini masih kelihatan prosesnya, artinya Hendra masih meminjam buku tersebut ya. Ini masih dipinjam, statusnya masih dipinjam. Nah, di sini masih kelihatan muncul di sini. Oke ya. Kemudian kita pilih done. Nah, ketika sudah kita checklist dannya, maka otomatis statusnya akan terrecord sudah selesai dan sudah dikembalikan berdasarkan durasi yang tersedia. Oke, sekarang kita ke UX, kita setting di bagian mulai pinjam, kemudian automaticnya kita setting di bagian proses. Artinya ketika nanti kita meminjam, mengisi peminjaman ini, maka akan langsung muncul di bagian proses. Kita contoh lagi. Kita save dulu ya. Contoh. Oke, maka muncul di sini ya, atas nama Wahyu. Muncul di sini tempatnya. Jadi untuk tampilan yang ada di sini, teman-teman bisa setting ya di bagian UX, di bagian proses. Nah, untuk kartnya teman-teman bisa mengcustomnya sendiri. Oke, seperti ini. Dan action delete-nya kita hilangkan saja.
Oke, seperti ini saja ya. Jadi bagaimana ketika misalnya prosesnya belum selesai alias belum dikembalikan. Nah, sedangkan di sini kodenya sama ya, sudah antara dikembalikan dan juga masih proses. Nah, kita atur juga di bagian format rules, sama seperti tadi ya, di bagian ini. Kemudian kita pilih copy saja bagian status. Oke, tuliskan status masih dipinjam. Kita buat ikonnya seperti ini, misalnya ini warna kuning ya. Oke. Nah, maka munculnya seperti ini, masih dipinjam. Atau misalnya warnanya terlalu terang, kita pilih warna yang merah, warna merah saja. Formatnya kita perbesar sedikit. Oke. Oke, sekarang kita coba tampilkan dalam bentuk web. Teman-teman bisa, oh ya, ini jadi statusnya masih dipinjam ya, ada satu. Kita coba isikan satu kali lagi. Misalnya kita scan menggunakan handphone, maka nanti tampilannya langsung muncul seperti ini. Ke Hendra lagi, kemudian kita simpan. Nah, maka masih dipinjam ya prosesnya. Jika kita klik, misalnya Wahyu, nah maka muncul ya di sini Wahyu, alias statusnya sudah selesai. Dan masih tersisa satu, yaitu atas nama Hendra. Ketika kita klik di bagian ini, maka statusnya akan dan juga sama ya. Ketika kita klik bagian Hendra, data detailnya, nah ini adalah record Hendra saat meminjam buku beserta dengan durasinya. Oke, kita kecilkan gambarnya di bagian view, kemudian bagian user detail, ini gambarnya kita kecilkan saja, image-nya fit ya, jadi seperti ini nanti tampilannya. Oke. Nah, tampilannya sudah sesuai ya, sudah cocok atau sudah simetris. Kemudian yang terakhir, nah di sini karena masih tertulis save, kita ubah ke dalam bentuk lain. Sekarang kita kembali ke UX, kemudian localize, pilih bagian save. Nah, di sini ya. If context view Oke, kita coba save.
Nah, maka di sini ya tombol save tadi sudah berubah menjadi pinjam. Ya, kita coba sekali lagi, isi atas nama Hendra, meminjam buku sosial, pilih pinjam, masih sukses. Ketika sudah dikembalikan, tinggal klik, maka Hendra sudah mengembalikan buku tersebut. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.